Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai Ma'rifatul Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Rubianti, mahasiswi dari Digitech University dengan NPM 10121538. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Ta'riful Quran atau pengertian Quran itu sendiri. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kalbu Nabi Muhammad SAW yang disimpulkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya, kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah Ta'ala. Ia bukan kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin atau syaitan dan juga malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair atau sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidaklah Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, al-mu'jiz atau mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Yang pertama, berupa impian yang baik waktu beliau tidur. Yang kedua, kadang-kadang malaikat pembawa wahyu itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli lalu mewahyukan firman Allah kepada beliau. Yang ketiga, kadang-kadang wahyu itu merupakan bunyi genta. Yang keempat, kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantaraan malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kelima, sekali wahyu itu beliau terima di atas langit. Yang ketujuh, langsung dari hadirat Allah sendiri. Selanjutnya ada al-manqulu bit-tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Kemudian ada al-muta'abbadu bitilawati, yaitu artinya membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Kemudian selanjutnya ada Asma'ul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab atau buku. Yang kedua ada Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang ketiga Al-Furqan, yaitu pembeda. Yang keempat ada Ar-Rahmah, yaitu rahmat. Yang kelima ada An-Nur, yaitu cahaya. Yang keenam ada Ar-Ruh, yaitu roh. Yang selanjutnya ada Asy-Syifa atau obat. Kemudian ada Al-Haq, yaitu kebenaran. Kemudian Al-Bayan, penjelasan. Kemudian Al-Mauzah atau pelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada Az-Zikr atau pemberi peringatan. Kemudian ada Makanatul Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut
tergambarkan pada kita makanatul Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama, ada Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar, yaitu kitab berisi berita dan kabar. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, yaitu kitab hukum dan syariah. Yang ketiga, ada Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Yang keempat, ada Al-Quran adalah kitabun tarbiyah, yaitu kitab pendidikan. Yang kelima, ada Al-Quran adalah minhajul hayyah atau pedoman hidup. Kemudian yang ketiga ada muqtadol imanu bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Yang pertama ada al-ansubihi, yaitu akrab dengannya, yang diimplementasikan dengan ta'lamuhu, mempelajarinya, yakni mencakup tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tatbiton, melaksanakannya, dan hifzon, menghafalnya. Yang kedua ada tarbiyatun nafsi bihi, yaitu membina diri dengannya. Yang ketiga ada at-taslimu li ahkami, yaitu tunduk kepada hukum-hukumnya. Yang keempat ada ad-da'watu ilaihi, yaitu menyeru manusia kepadanya. Yang kelima ada iqamatuha fil ardi, yaitu menegakkannya di muka bumi. Yang keempat ada akhtani nisyanil Quran, yaitu bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada dolun mubin, yaitu kesesatan yang nyata. Ada doyikun harojun, yaitu sempit dada. Kemudian ada ma'isyatun donkun, yaitu kehidupan serba sulit. Kemudian ada umyul basiroh, butanya mata hati. Kemudian ada qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Kemudian ada zulmun wa zullun, yaitu kegelapan dan kehinaan. Kemudian ada subbatus syaiton, yaitu menjadi sahabatnya syaiton atau setan. Kemudian ada an-nisyan, lupa diri. Kemudian juga ada al-fusuku, yaitu munculnya kefasikan. Dan yang terakhir ada an-nifaq, yaitu kemunafikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.